Kita langsung pada kitab Hikamnya Ibn Athaillah As-Sakandari. Qala Imam Ibn Athaillah As-Sakandari rahimahullah ta'ala. Nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhihi wa talamidati fid dharaini. Amin. Man udhina lahu fit ta'biri. Fuhimat fi masami'il khalqi ibaratuhu. وجليت إليهم إشارته Man udhina lahu, barang siapa yang telah diizinkan bagi orang tersebut fit ta'biri, untuk mengungkapkan. Ini secara bahasa, kita menerjemahkan bahasanya dulu, menerjemahkan harfiahnya dulu, lafaz per lafaznya dulu. Man udhina, man barang siapa udhina diizinkan lahu bagi orang tersebut fit ta'biri, untuk mengungkapkan. Karena sudah diizinkan fuhimat, maka akan difahamilah. Fi masami'il khalqi, di saat terdengar di telinganya makhluk, akan difahami ibaratuhu, ibarat yang diucapkannya. Wajuliyat, dan akan ditampakkan, dijelaskan ilaihim, kepada mereka, isyaratuhu, isyarat-isyaratnya. Isyarat itu adalah sesuatu yang sifatnya tidak terang-terangan, tapi penuh arti. Itu isyarat. Isyarat itu biasanya kalimat, bisa kalimat yang tidak tampak, tidak terang-terangan, tapi mengandung makna. Isyarat. Bisa saja isyarat begini, tidak. Cuma isyarat adalah kalimatnya sederhana. Isyarat tapi penuh makna. Sehingga mungkin seorang waliullah dia memberikan isyarat. Isyarat. Siapin apa insyaallah. Siapin makanan yang banyak. Gak ada yang tahu apa maksudnya, ngapain siap makan, isyarat. Ternyata setelah itu ada datang orang lapar. Kalimat-kalimat isyarat-isyarat difahami oleh orang. Sehingga ini kan urusan antara murid dengan guru. Jadi ini adalah hikam untuk para murabbi. Untuk orang-orang para pendidik atau yang biasa menyampaikan pesan-pesan kemuliaan itu. Karena mereka itu adalah punya kepentingan, punya tugas untuk mentakbir atau mengungkapkan. Bagaimana seorang itu boleh mengungkapkan? Kalau kemarin kan sudah ada nur yang dititikkan di hati. Nur ada di hati. Ilmu, iman, taqwa, kebaikan di dalam hati. Jadi sesuatu yang sudah ada di dalam hati nanti perlu untuk diungkapkan. Karena itu sebuah kebenaran yang diyakininya. Maka kapan seseorang itu bisa mengungkapkan sesuatu kebenaran yang selama ini diyakini, difahami oleh otaknya lalu diyakini sebagai kebenaran. Ini adalah ditinjau dari sisi ilmu ilmiah. Atau ruhaniyah, ruhiyah. Siapapun yang telah menemukan dalam dirinya ketenangan yang sangat khusus, wahridat Allah berikan ke hatinya. Maqam yakni musyahadah atau dzauqiyat, sesuatu yang sifatnya rasa yang ada di dalam hati seorang kekasih Allah. Maka kapan semua yang dirasakan ini boleh diungkapkan? Kapan mengungkapkannya? Dan di sini berlaku dengan dalam dua model. Ilmu atau makna. Ilmu atau makna yang sifatnya rohaniyat. Sehingga ada para kekasih-kekasih Allah itu punya ungkapan-ungkapan yang luar biasa. Itu dari hatinya. Termasuk yang saat ini kita baca ini adalah takbir dari Ibn Athaillah As-Sakandari, berangkat dari sesuatu yang ada di dalam hatinya. Ini jelas takbirnya Ibn Athaillah, takbir yang sudah diizinkan. Buktinya apa? Didengar oleh banyak orang, lihat. Kalimatnya begitu, tapi lihat yang mensyarair puluhan orang. Kecuali yang tidak paham. Nah, dari sisi ilmu, baik, termasuk ini penceramah, ustadz, dan sebagainya, kita tinjau dari sisi itu dulu. Maka kapan seseorang itu boleh diizinkan untuk mentakbir, mengungkapkan apa yang selama ini diketahui dari kebenaran dan keyakinan? Maka untuk mengungkapkan berarti dia kan harus ngambil satu posisi.
Posisi apa? Posisi seorang guru, ustadz, juru dakwah dan sebagainya, atau murabbi. Baik. Man udzina lahu, maka kalau sudah orang itu diizinkan, maka lihat akan diterima omongannya nanti. Ibaratuhu akan difahami oleh siapapun yang mendengarnya. Maka untuk menjadi apa yang kita sampaikan itu dianggap atau diizinkan, maka harus ada syarat-syaratnya, kriterianya. Yang kita ungkapkan itu atas dasar kebenaran. Atas dasar kebenaran, bukan dugaan hayalan. Kebenaran, bukan dusta yang diungkap. Ya, sekarang ada orang makom wali-walian dusta, pakai ngaku ketemu Nabi, ngaku seolah-olah punya ini syarat hayal. Bukan itu. Itu nggak perlu pakai takbir, haram ditakbir, malah diungkapkan haram karena dusta. Ngaku seolah dia punya kelebihan begini-gini, dusta, bukan berangkat dari hati, bukan pancaran hati. Maka yang telah diizinkan untuk mentakbir, mengungkapkan itu, yang tanda dia diizinkan, yang diungkapkan adalah kebenaran yang sesungguhnya. Kebenaran yang sesungguhnya. Kemudian tanda orang itu telah diizinkan oleh Allah untuk mengungkapkan apa yang diketahuinya atau yang dirasakan daripada sesuatu yang sifatnya batini, rohani. Maka yang kedua tandanya adalah di saat dia mengungkapkan tersebut semata-mata karena Allah. Bukan pamer agar dilihat dia lebih hebat dan yang lain dari yang lainnya atau punya kehebatan dalam bertutur kata. Bukan. Tapi karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ini berlaku kepada seorang murabbi, sifatnya murabbi ruhi, murabbi ruh, atau sifatnya murabbil uqul, pendidik yang memintarkan para santri atau para siswa. Sama, harus benar yang disampaikan. Dan harus karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian ada syarat lain lagi untuk dianggap bahwasanya apa yang diungkapkan ini sesuatu yang benar dan diizinkan. Adalah, yang ketiga adalah, dia bisa memilih waktu yang tepat untuk menyampaikan. Waktu yang tepat. Maka di sini dituntut seorang yang ingin menyampaikan kebenaran harus cerdas dong. Kapan aku harus menyampaikan kebenaran ini? Kalau tidak akan dimuntahkan itu kebenaran. Karena orangnya lagi jenuh, mungkin lagi capek, lagi tidak mau dengar. Waktu yang tepat. Kemudian tempat yang tepat. Tempat yang tepat. Yang kelima, 4. Tempatnya harus tepat dong. Nggak enak, jangan ngomong di situ, nggak pantas di situ. Kita harus cari kira-kira kapan. Waktu yang tepat untuk menyampaikan kebenaran tersebut kapan. Kemudian yang kelima adalah cara yang tepat. Maka jika seseorang di dalam menyampaikan kebenaran yang selama ini diyakini dan diketahui, atau sesuatu yang dirasakan di dalam hati daripada satu pengalaman rohani yang indah, maka dia boleh diungkapkan asalkan memenuhi syarat ini. Pertama, tidak bertentangan dengan syariat, kebenaran yang sesungguhnya. Kedua, dia ingin mengungkapkan karena Allah. Dia tahu waktu kapan dia harus menyampaikan. Dan di mana dia akan menyampaikannya. Dan tentunya dengan cara yang tepat. Nah inilah kalau juru dakwah berpegang dengan ini untuk menyampaikan itu kan. Juru dakwah menyampaikan ilmu zahir, halal, haram dan sebagainya. Nanti orang yang sudah makom tarbiyah batin. Bagaimana menyampaikan kebenaran yang sifatnya batin itu. Nah kalau seseorang sudah benar semacam ini. Itu artinya telah diizinkan. Maka imamnya di sini siapa? Baginda Nabi SAW. Yang disampaikan adalah kebenaran. Pasti benar. Dan beliau pasti karena Allah. Dan beliau orang yang paling tahu kapan harus berbicara dan kapan harus diam. Dan beliau yukallimuna ala qadri uqulihim. Dia bisa mengira sesuai, sangat sesuai. Tempatnya, waktunya. Dia mengerti caranya.
Beliau sangat tahu. Di saat sudah memenuhi syarat, diizinkan, maka takbir atau ungkapan yang diungkapkan akan didengar oleh telinga makhluk-makhluk Allah. Wajuliyat isyaratuhu, sehingga isyaratnya tadi akan mudah difahami oleh siapapun. Mungkin ada yang bertanya, loh kalau memang Nabi semacam itu, kenapa masih ada semacam Abu Jahal? Bukankah Nabi sudah memenuhi syarat? Orang seperti Abu Jahal bukan tidak mendengar. Bukan tidak faham dia. Dia faham. Karena Nabi menyampaikannya benar karena Allah. Dan kalimat kebenaran yang disampaikan. Dan Nabi sangat mengerti waktu penyampaiannya. Dan di mana tempatnya. Caranya istimewa. Lalu kenapa kok Abu Jahal itu kok masih seperti itu? Bukan karena omongan Nabi tidak memenuhi syarat untuk diizin, bukan tidak diizinkan. Tapi dianya telah membuat hijab. Sebab seperti Abu Jahal itu pada hakikatnya mau nerima. Makanya selagi kalimat ta'birat yang diungkapkan oleh seseorang itu memenuhi syarat ini, maka siapapun akan mengakui kalau itu kebenaran yang harus diterima. Cuma kadang dikuasai oleh kesombongannya. Imamnya adalah Abu Jahal. Dia ngerti Nabi Muhammad membawa kebenaran, tapi tidak bisa nerima. Maka siapapun yang punya hijab seperti hijabnya Abu Jahal, ya susah nerima. Yaitu kibir, hikid, benci. Kalau orang tanpa ada benci dan kesombongan, dia dengar omongan Nabi, oke, langsung kebenaran. Dan alangkah banyaknya hari ini orang di luar Islam misalnya, dilihat mengungkapkan satu kalimat, itu kalimat kebenaran, sebelum dinisbatkan kepada Islam dan sebagainya, meyakini itu sebuah kebenaran. Kemudian di saat dinisbatkan kepada Islam, karena dasarnya benci pada Islam, jadi menolak. Tapi yang tidak ada kebencian, menerima, itu kebaikan. Sehingga masuk Islam ada. Nah di sini, nah itulah baginda Nabi sudah memenuhi syarat. Begitu juga hari ini. Siapapun dari kita kalau ingin menyampaikan kebenaran, hendaknya betul-betul. Bahwasanya yang kita sampaikan adalah kebenaran yang kita yakini. Kita fahami, kita yakini sebagai sebuah kebenaran. Kemudian jangan sampai menyampaikan itu bukan karena Allah. Ini kalau bukan karena Allah, hanya karena mengejar rating kalau dalam dunia pertelevisian atau biar yang nge-like videonya lebih banyak biar viral, wah ini sudah niatnya niat salah itu, bukan diizinkan itu karena niatnya salah. Kalau niatnya salah nggak akan diterima oleh Allah. Maka perlu menatah hati di saat kita mendidik, menyampaikan kebenaran kepada siapapun, harus benar-benar kita terus menjaga hati kita agar apa yang kita sampaikan benar-benar karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian lihat kecerdasan di dalam menyampaikan kebenaran, harus kita tahu waktu. Dan kita tahu di mana tempatnya. Kemudian caranya itu yang benar. Kalau sudah memenuhi syarat ini, lihat akan mudah. Dan ini berlaku. Nah, maka dari itu lihat, untuk urusan yang sifatnya ruhani, batini itu enggak. Kalau tidak memenuhi syarat ini, dia akan membuat masalah. Contoh dia. Ada dusta dalam hati yang ngaku ketemu Nabi, menganggap dia sudah sampai makom begini. Dia dusta. Akan dimentahkan. Jadi bahan tertawaan pada akhirnya nanti. Dia dusta. Sok gaya makom-makom sudah sampai. Dia makom ini, ngaku dia kasyaf, keramat, segala macam. Para kekasih Allah, di saat harus keluar sesuatu dari ungkapan-ungkapannya, itu adalah memang berangkat daripada sesuatu yang dari kejujuran, ketulusannya, sehingga kalimatnya penuh hikmah. Ya kayak ini hikmahnya Ibn Athaillah As-Sakandari. Dari hati yang tulus karena Allah, maka ungkapan yang diungkapannya melihat bisa difahami, fuhimat fi masami'il khalqi ibaratuhu julliyat ilaihim isyaratuhu. Menjadi jelas, semua ingin menjelaskan. Makanya akan kita menemukan ada sebagian buku Imam Nawawi, lihat nyusun kitab Arba'in Nawawiyah. Semua orang bisa ngambil kitab Sahih Bukhari, Muslim, Sunan
kutub sittah dikumpulin, dicomot 1, 2, mungkin 40. Dikumpulin, dicetak lek, enggak ada yang baca. Tapi Nawawi bagaimana yang mensyarahi Riyadhus Shalihin, yang mensyarahi Arba'in Nawawi, berapa banyak syarah sampai hari ini, sampai tidak bisa dihitung berapa syarahnya. Banyak setelah itu ingin membuat arba'in ya, alhamdulillah manfaat, tapi tidak seperti. Lihat, fuhimat. Termasuk isyarat, kenapa Imam Nawawi nyusun itu ngambil hadis ini, ada isyaratnya. Maka difahami oleh yang lain. Sehingga dalam mensyarah tidak antara syarah dengan syarah itu berbeda-beda. Padahal hadisnya itu saja. Kitab Riyadhus Shalihin. Orang hari ini, apalagi zamannya zaman gampang hari ini, zaman bisa copy paste ngambil hadis ini, potong maknanya digijin, susun. Kayak Riyadhus Shalihin, disusun. Nggak ada yang baca. Ini ketulusan yang ada di hati Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala menjadikan seperti itu. Betul-betul fuhimat. Fi masafi'in, fi masami'il khalqi. Nah, maka kalau dusta yang disampaikan, makanya nggak berlaku deh. Sok wali-walian ngaku-ngaku wali kok ngaku-ngaku. Keramat-keramatan dan sebagainya. Kita perlu jujur deh dalam halnya semacam ini. Kalau berangkat dari dusta, bagaimana ngedusta kok? Juliat apanya yang ditampakkan dia dusta? Nggak ada ketulusan, nggak ada kebenaran yang sesungguhnya. Maka dia bukan ma'dzun. Biarpun dia kelihatannya waliullah atau awliya'u syaitan. Walinya syaitan. Jadi ma'dzun memang kebenaran yang disampaikan. Dan kejujuran. Mimpi Nabi, sudah dari situ sudah ngaku-ngaku, tidak pernah mimpi Nabi ngaku-ngaku. Ini biasanya soal model dusta itu ceritanya macam-macam. Sampai kalau duduk dengan dia itu kalau nggak ada yang aneh itu bukan dia lagi. Cuman yang aneh itu orang gampang percaya saja orang begitu. Baginda Nabi dibuat main-main setiap hari ketemu Rasulullah ngomong ini dan ngobrol dengan Nabi. Ceritanya panjang tentang Rasulullah, panjang banget. Dia bisa menceritakan tentang bertemu dengan Nabi. Pandai bercerita memang kayaknya. Memang jago cerita dulunya. Aku ketemu Rasulullah gini. Wah. Panjang. Khawatir masuk wilayah dusta. Nah, sesuatu yang sifatnya rahasia itu tidak akan diungkapkan oleh para kekasih Allah begitu saja kecuali diizinkan oleh Allah. Bukan hanya untuk sekedar pamer. Enggak ada. Bahkan pamer enggak ada. Jadi menceritakan sesuatu yang sifatnya batini, ruhani. Itu karena diizinkan oleh Allah. Ada hajat untuk disampaikan. Mimpi ketemu Nabi. Ngapain saya ceritakan ke orang? Mungkin dia akan ngomong, ngapain saya ceritakan? Enggak ada urusannya kok. Itu pribadi antaraku dengan Rasulullah. Dia paham. Karena enggak ada perlunya. Tapi kalau mimpi bertemu Nabi Muhammad misalnya, ada urusan dengan orang seperti Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Syafi'i, Imam Ahmad bermimpi ketemu Rasulullah untuk menyampaikan salam kepada Imam Syafi'i. Akhirnya disampaikan. Sambil diberikan, ada ceritanya agak panjang, diberikan bajunya Imam Ahmad. Dikirim kepada Imam Syafi'i. Ini karena ada salam maka disampaikan. Setelah itu apa? Baju itu subhanallah. Dihargai baju ini. Dihormati ini. Sampai dikatakan ada baju ini yang dipakai atau yang diambil lemarnya. Yang dipakai. Karena telah membimbing dengan Rasulullah. Benar nih, gak ada main-main, gak ada bohong. Sekarang Masya Allah. Gampang banget berbohong ini. Wah, setelah itu sudah mulai makom-makoman. Allah. Mana Juliat isyaratuh, Juliat ilahim isyaratuh. Perlu kejujuran. Maka bahkan ada yang tidak boleh disampaikan. Tidak boleh disampaikan kepada orang lain. Secara syar'i menjadi tidak diizinkan, kadang berbahaya. Tidak semua yang difahami oleh para kekasih Allah itu masalah dhaqiyat. Pengalaman-pengalaman pribadi, masalah rohaniat, pengalaman spiritualnya. Kadang tidak boleh disampaikan.
Cuma di saat orang mengobrol ini alamat kalau dia itu adalah belum diizinkan karena tidak ngerti waktunya. Siapa yang akan dikasih tahu? Jadi fitnah atau tidak nanti? Kita teringat suatu cerita kita tanya kepada guru mulia Habib Idrus ibn Umar Al-Kaf tentang bagaimana seseorang bermimpi ketemu Rasulullah saat ini. Beliau menyampaikan bahwasanya orang dulu tidak komentari apapun. Ngomong ya waladi. Orang dulu aslafuna itu kalau mimpi ketemu Rasulullah, begitu bangganya dan senangnya itu adalah dianggap sebagai satu hal yang sangat pribadi. Bukan diobrol, diceritakan. Kemudian disyukuri, separuh hartanya dikeluarkan untuk mensyukuri karena telah ketemu Rasulullah. Itu dong. Enggak ada obral sana, obral sini. Karena sangat pribadi. Harapannya bisa ketemu lagi dengan Rasulullah. Kan begitu. Dan berkenaan dengan hal-hal yang lainnya. Masya Allah, sok tahu ini, tahu ngomongnya ngelantur dan sebagainya. Semakin orang nggak paham, semakin tinggi ilmu. Oh enggak, para kekasih Allah itu justru kadang kalimatnya sangat sederhana, tapi difahami. Bahasanya itu nggak bulat. Kemarin kita bahas bahasanya, kalau sudah bahasanya biasa kadang rofaknya tuh salah, mesti yang dirofakkan nasobkan. Bacanya tuh salah, cuma karena tulus hatinya dan benar, tujuannya benar, tulus, maka nyampe ke hati orang. Baik, inilah maka kami baca kembali hikmahnya adalah man udzina lahu. Dan siapa yang sudah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala fit ta'biri, dia mengungkapkan ungkapan diizinkan, maka fuhimat fi masami'il khalqi, akan didengar oleh orang. Maka jika Anda ingin didengar oleh orang, maka penuhi syarat-syarat agar diizinkan oleh Allah. Bukan cukup pandai, bukan cukup kita mempelajari bagaimana cara menyampaikan. Oh enggak, bukan itu. Akan tapi pertama, yakini kebenaran. Artinya harus benar-benar kita menggali ilmu. Harus ada ilmunya. Karena kita ingin menyampaikan sesuatu harus ilmu, benar. Yang kedua, kita tata hati kita. Termasuk dalam juru dakwah, jadi juru dakwah. Karena dakwah itu kita membawa umat kepada Allah, kepada ilmu, kepada kebenaran. Kita harus tahu dong kebenaran, kita harus kenal Allah dong. Kalau kita tidak kenal Allah, maka bukan membawa umat kepada Allah, akan membawa umat kepada dirinya sendiri. Jadilah orang sombong. Kemudian, di samping dia harus karena Allah, kebenaran, tulus karena Allah, maka kita harus pandai ngambil waktu yang tepat untuk menyampaikan kebenaran tersebut. Waktu yang tepat, tempatnya yang tepat, caranya yang benar. Loh, cara ini kan perlu kecerdasan. Berbeda loh ya kita menyampaikan kebenaran kepada orang di atas kita, orang yang sama dengan kita, orang di bawah kita. Kalimatnya sama, beda caranya, nadanya juga beda. Kepada orang di atas kita ada sopan santun yang kita angkat. Dengan sesama mungkin lebih nyantai. Dengan di bawahnya lebih tampak kasih sayang. Kan begitu. Kalimatnya sama, sholat. Ka'bah, sholat. Gak enak. Sholat. Gak orang. Abah, sholat. Kepada kawan, yuk sholat yuk. Kepada anak, sayang, sholat. Beda. Kalimatnya sholat. Itu kecerdasan. Untuk yang di atas ke bawah nggak ketemu. Itu berarti diizinkan dia. Ngerti kapan dia berbicara, kapan diam, dan seterusnya. Nah di saat seperti itu maka dakwah akan sukses nanti. Dan kesuksesan itu bukan di saat dipandang oleh manusia, kelihatan gebiar, banyak jamaahnya, bukan itu. Urusan kita dengan Allah sangat pribadi. Intinya kita memenuhi syarat untuk dianggap sebagai sesuatu yang diizinkan. Setelah itu selesai urusan kita dengan Allah. Tidak harus ceramah kita didengar hari itu, bisa saja setelah ini. Baginda Nabi menyuruh orang Taif hari itu, enggak langsung diterima kan? Tapi setelah kembali pulang, Nabi kembali ke Makkah waktu itu, ya Nabi Isra Mi'raj kembali berbondong-bondong orang Taif, nyampe beritanya. Kebenaran nyampe ke hati mereka.
Jadi yuk kita itu dalam berjuang sudah bismillah. Yang penting kita berusaha untuk menyampaikan kebenaran. Dan karena Allah, bukan karena ini godaannya hari ini lebih besar dari zaman dulu. Hari ini, para ustadz khususnya. Sekarang ustadz juga berlomba jadi YouTuber. Ini tantangan berat. Dan memang kemasyhuran ini luar biasa merusak hati. Pengennya viral, harus komentar ini. Aduh. Setiap ada permasalahan harus komentar. Kalau enggak komentar ini ketinggalan zaman dan sebagainya. Aduh, repot ini. Perlu menata hati. Pertama, ingin karena Allah betul. Berusaha, semuanya belajar dong. Ini Ibn Athaillah yang ingatkan kita. Agar takbir yang kita selama ini kita ungkapkan sebagai juru dakwah, sebagai ustadz, sebagai seorang murabbi, ini benar diizinkan penuhi syaratnya. Kalau sudah benar memenuhi syarat akan diterima oleh Allah. Akan diterima oleh umat yang mendengarnya. Masalah menerima itu Allah akan mengatur caranya bagaimana, Allah yang Maha tahu. Ya kita memenuhi syarat. Ada ketulusan di dalam hati. Kebenaran yang kita sampaikan, ketulusan itu yang luar biasa, bukan karena ingin bendera kita dibaca oleh di media, bukan pengen nanti benderanya diangkat syuting sendiri, sebarkan. Wah ini paling semangat dalam mengajak kebaikan. Begitu. Bicara tentang syiar ini babnya beda. Mengangkat syiar babnya beda. Kita bicara adalah bagaimana di saat kita ingin mengungkapkan sesuatu yang selama ini kita yakini sebuah kebenaran untuk saya tularkan kepada orang lain. Atau sesuatu yang aku rasakan di hatiku dari kebenaran, keimanan, ketakwaan, sesuatu yang ada di hati. Dari kemuliaan yang Allah berikan. Kemudian gimana saya akan mengungkapkan, hati-hati, jangan sampai salah. Sampai Imam Malik mengatakan, kalau semua yang aku ketahui lalu aku berikan, saya akan jadi fitnah untuk orang. Jadi tidak semua yang dirasakan boleh diungkapkan kok. Tidak semua yang ditemui oleh para kekasih Allah boleh ditulis. Itu pribadi antara dia dengan Allah. Maka Imam Ghazali rahimahullah mengingatkan masa yang demikian. Bahwasanya ada tidak semua yang diketahui atau dirasakan oleh orang arif billah boleh ditulis. Boleh diungkapkan. Tidak semuanya. Karena belum tentu orang itu paham, jangan malah salah paham, malah tersesat, nanti bahaya. Sehingga di sini ada orang cerdas di saat dia ingin berbicara, yukallimun nas ala qadri uqulihim. Muwaffaq, taufik rabbani ini. Dia ngomongnya benar, enggak kepleset. Ngomongnya biasa saja, nyambung. Orang jadi tambah khusyuk. Di belakang enggak dengar, tapi tahajud jalankan. Karena apa? Fihimat. Difahami takbirnya fi masami'il khalqi. Juliyat isyaratul yad. Yang diterima. Pernah kami sampaikan, orang dulu kan begitu. Ngajar nggak pakai mikrofon gede begini. Tapi ratusan bahkan ribuan. Sampai dikatakan oleh Syekh Abdul Qadir ini sampai 5.000, 4.000 orang nggak pakai mikrofon, dengar semuanya gimana ini. Tapi hari ini masih kita menemukan kan di kampung-kampung itu Masya Allah. Sampai kita berkhayal kalau seandainya mikrofonnya jelas banget kan enak banget. Kita nggak dengar. Waktu pengajian dulu begitu kan. Kadang-kadang hilang kena angin. Lihat tetangga ini dengar kan maknai kita dulu. Tapi kenapa santrinya soleh-soleh, baik-baik? Nah begitu. Berarti dia telah diizinkan. Nah yuk kita semuanya mendengar apa yang dikatakan oleh Ibn Athaillah As-Sakandari. Kalau memang kita punya tugas menyampaikan kebenaran, yuk tata hati kita agar kita memenuhi syarat izin. Kita tata hati kita, kenal Allah karena Allah. Ya, godaannya besar hari ini. Ya, godaan viral. Godaan pengen dianggap, Masya Allah, macam-macam godaannya. Yuk kita bebas dari itu semuanya. Kita berusaha karena Allah. Ngajar karena Allah. Godaan dunia dari dulu ada. Menjual agama dunia. Dari dulu ada. Tahta dari dulu ada. Tapi hari ini lebih gede. Viral. Ustaz pengen viral, Masya Allah. Ya. Bukan dilarang viral, masyhur. Imam Ghazali masyhur bukan kemauan beliau. Kitabnya dibaca di mana-mana. Kalau orang masyhur tiba-tiba ya, semoga Allah menjaga yang masyhur itu. Akan tapi orang masyhur biasanya lebih takut mereka. Karena kemasyhuran itu bahaya, ada racunnya. Kadang meracuni dirinya sendiri sehingga masuk wilayah kesombongan. Kalau tidak dia yang kena racun, istrinya kena racun. Kalau tidak istrinya, anaknya kena racun. Ini bahaya banget, syuhrah. Ya, ini karena kalau sudah surah bukan Allah, maka ungkapan segede apapun, sebesar apapun itu adalah bukan ma'dzun, bukan diizinkan.
Ingat, kenal Allah, berusaha. Ingat, itu bukan ngoreksi orang lain, lihat. Maka kita doakan ustadz-ustadz yang selama ini kelihatan di televisi, kelihatan di YouTube dan sebagainya. Allah berikan keikhlasan itu saja. Cuman ini kan diskusi kita, obrolan kita untuk kita sendiri, bukan ngoreksi orang. Mungkin ada di antara ini kita ini tiba-tiba diuji harus terkenal, ditata hati, semuanya. Karena itu Allah yang ngangkat, kita nggak bisa. Ada orang lebih alim dari dia, tapi nggak pernah ada yang tahu. Murid yang ulama semua ada. Ada orang terkenal, Masya Allah, dengan kejahatannya macam-macam. Fir'aun terkenal. Maka mari kita di saat ingin menyampaikan kebenaran sebagai seorang ustadz, yuk kita tata. Makanya jangan gampang, tata hati jangan gampang deh. Kita perlu nata, jangan gampang memberikan reaksi kepada yang ada di kiri kanan kita kalau kita belum tahu betul. Khawatir kita ngikuti hawa nafsu. Biarpun itu katanya amar ma'ruf nahi mungkar, kita perlu waspada. Amar ma'ruf nahi mungkar, Imam Ali diludahi mukanya waktu dalam peperangan, enggak serta-merta memangkas. Mana Imam Ali tinggal memenggal leher lawan, tinggal krek begitu. Rupanya Amr bin Abdul Wud itu tiba-tiba meludah di mukanya. Sang musuh yang tidak dipenggal lehernya, meludah. Sayyidina Imam Ali ingin ma'dzun, perilakunya ingin diizinkan, diridhoi oleh Allah. Ditunda dia. Karena apa? Khawatir di saat dia memenggal karena amarah yang ada di dalam hatinya. Bukan membela kebenaran. Bukan membela Allah, ditunda. Bahkan dalam riwayat mengatakan macam sejenak, dibuka kemudian dipenggal lehernya. Ditanya, kenapa tidak kau penggal langsung saat itu? Karena dia meludah aku. Karena musuhnya sudah lumpuh. Dan musuhnya minta dibunuh secepatnya. Karena musuh ini sombong banget dia. Itu paling sombong. Siapa yang berani dengan aku? Mana? Muhammad punya pasukan perempuan semuanya? Digitukan. Tidak ada yang kelihatan. Kalau tidak ada yang maju, pasti Rasulullah maju. Saya tidak, Imam Ali mengatakan, aku ya Rasulullah yang akan maju melawan dia. Dia adalah jago gulat, nggak ada yang bisa ngalahkan Amr itu. Sayyidina Imam Ali pemberani datang keluar. Tebas habis, potong tangan, potong ini. Dia malu dia, bunuh aku, sambil ngudah. Minta dibunuh secepatnya biar nggak malu dia kelihatan. Imam Ali diludahi menata hati, bukan langsung dipenggal, cekek, tata. Makanya sekarang kalau ingin komentar harus tata ini. Saya kapan harus berbicara? Saya kapan harus melakukan ini? Saya ini jangan-jangan. Ini memang musibah ini YouTube ini ada. Gue pengen eksis di YouTube. Ini bahaya banget Allah. Karena harus menunda, jangan jawab dulu, ntar dulu, tahan dulu. Jangan ini. Intinya kita belajar semuanya. Tidak boleh mencaci siapapun. Imam Ali menunda dulu. Tata hati. Baru dipenggal. Karena Allah. Kita harus berucap. Karena Allah. Ini syarat pertama barusan. Berbuat karena Allah berarti ma'dzun perilaku kita. Ungkapan kita, ceramah kita, ilmu yang kita sampaikan ma'dzun kalau kita sampaikan karena Allah. Kalau bukan karena Allah, bukan ma'dzun. Jadi fitnah nanti. Kalau bukan orang lain, fitnah di dirinya sendiri. Bagaimana fitnah diri sendiri? Orang lain mungkin bisa menjadi benar karena omongannya. Tapi fitnah untuk diri sendiri, dia hanya seperti komputer. Pandai ngomong baik, tapi tidak berguna bagi dia. Tidak bermanfaat. Na'udzubillah. Wa julliyat ilahim isyaratu. Lihat. Kalau sudah orang itu ma'dzun dia, selalu berusaha untuk menjalan sesuai dengan syariat. Kemudian dia berhati-hati untuk menyampaikan kebenaran, mengajak orang lain. Maka secara otomatis julliyat ilaihim isyaratuh. Dia punya isyarat dipahami oleh orang. Sehingga isyarat sedikit pun dari dia sudah dipahami oleh orang. Maka dia orang menjadi orang yang sampai dikatakan lisanul hal afsah min lisanil maqal. Lisanul hal itu perilakunya. Itu sudah menjelaskan kepada orang banyak. Tentang apa yang ada di hatinya. Oh, perilaku. Ngelihat tak itu sudah benar orang. Masya Allah. Dan kita rasakan, lihat orang soleh itu ketemu tak itu Masya Allah. Kita malu ingin melakukan kesalahan ini. Duduk. Seminggu kadang-kadang pengaruhnya. Setelah seminggu bubar lagi, balik lagi. Memang kita kotor. Tapi di saat kita duduk dengan orang soleh ada pengaruhnya. Karena isyarat-isyaratnya itu Masya Allah dia paham. Isyarat-isyaratnya difahami maksudnya. Dia punya isyarat sederhana difahami. Orang mudah paham dengan isyaratnya. Baik, inilah mari ini bahan ingat bahwasanya sahabat Ibn Attal As-Sakandari bukan untuk menilai orang lain tapi untuk koreksi diri kita, karena yang diduga oleh Imam Attal As-Sakandari orang yang bisa belajar baca hikam sampai bab ini kayaknya ini sudah menjelang akhir. Ini berarti orang sudah kayaknya sudah kelas orang harus menyampaikan kebenaran itu. Maka dikasih nasihat semacam ini. Ingat ta'biratmu, ungkapanmu yang akan kau sampaikan agar menjadi ungkapan yang benar diizinkan lalu diterima oleh orang, ini syaratnya.
Ini tanda-tandanya diterima oleh orang. Mudah didengar oleh orang. Makanya syaratnya harus itu ma'dzun. Lah ma'dzun itu gimana? Diizinkan oleh syariat. Diizinkan secara cara, diizinkan maksudnya diizinkan. Syariat mengizinkan benar. Secara strategi diizinkan dengan benar cara milih tempat waktunya. Seperti itu. Maka dakwah itu makanya kita ada motivasi dakwah ya yang kita sampaikan. Dalam menyampaikan kebenaran kita harus tahu kapan kita menyampaikan kebenaran. Bahkan kita selalu dua hal ya. Kalau kita ingin menyampaikan kebenaran harus kita tahu. Kebenaran tidak harus kita ucapkan oleh diri kita sendiri. Kebenaran tidak harus diucapkan saat itu. Kita perlu waktu yang tepat. Namanya kita tahu muqtadul hal. Kapan kita harus ngomong. Kapan kita harus diam. Maka itulah kecerdasan dalam menyampaikan kebenaran. Semoga Allah memberikan kepada kita taufik. Sehingga apapun yang kita ungkapkan menjadi ungkapan yang ma'dzun. Takbir yang ma'dzun. Dari hati yang rindu kepada Allah dan dari ketulusan kita kepada Allah, sehingga apa yang kita sampaikan itu akan didengar, akan sampai pesan kemuliaan kepada telinga hamba-hamba Allah, lalu dirasakan oleh hati mereka, lalu mereka menjadi baik. Itu yang kita inginkan. Dan semoga isyarat keluar dari kita isyarat-isyarat kemuliaan. Nah, kita akan minta kepada Allah, bukan kita mengatakan kita sudah punya isyarat itu, enggak. Ini kan dan dinasihat oleh Imam Ibn Athar tadi, yuk kita berusaha agar apa yang kita lakukan ini ma'dzun. Apa yang kita lakukan ini diizinkan, yuk kita berusaha. Yang Ustadz koreksi diri, niatmu sudah benar atau belum? Caramu sudah benar belum untuk Kemudian bagaimana cara kamu didik santri dan sebagainya. Jangan sampai didik santri bertahun-tahun tidak pernah ada perubahan, enggak pernah ini. Atau didik jamaah. Kalau ternyata jamaahnya enggak benar-benar, jangan salahkan dia, salahkan dirimu sendiri. Berarti omongan belum ma'dzun. Lalu bagaimana? Koreksi, mungkin caramu kurang indah, caramu kurang jelas, itu koreksi. Dan ada sekelumit yang pernah kita sampaikan dalam kajian khusus, yaitu adalah masalah motivasi dakwah. Di dalam menyampaikan kebenaran harus ada tugas siapa dakwah, prinsip dakwah, bagaimana kendala dakwah dan seterusnya. Di dalamnya kita masukkan bab semacam ini, agar apa yang kita sampaikan itu diterima oleh manusia dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam.